UITM awak gadol gini ada kalau berdiri lah barat 122 kilo ada yang sama barat di Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang lupa. Saya doakan yang jawab salam saya panjang umur, amin. Lancar haji, amin. Lancar beranak lagi, amin Pak. Nah, bisnis buat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatan sayyidina Muhammad wa ja'alana fi khairil ummah. Muqaddiman bi ayatillah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin ahibba'il kiram, seluruh jamaah masjid apa namanya Al-Mujahidin makhluk anjar pulang kemari Al-Mujahidin dari kalangan bapak dan kalangan ibu, wabil khusus para tuan-tuan guru, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah. Alhamdulillah telah kita hadir Bapak Kepala Desa kita. Alhamdulillah. Ya, saya tambahkan hadir. Jadi alhamdulillah hadir beliau. Panjang lebar beliau sampaikan tadi, kata beliau yang saya petik tadi, 2 tahun ke depan bingung beliau membangun apa. Pada usah bingung Pak. Pulangkan aja pesantren urun siap jadi kayaknya. Begituan. Kalau usah bingung-bingung banyak. Tapi alhamdulillah beliau hadir. Yang kedua, para RT ada RT. Ada. Alhamdulillah RT ada, RW ada RW. Ada. Alhamdulillah lurah ada. Hah? Udah biasa. Lurah kadarnya udah biasa. Tapi alhamdulillah kita doakan yang pada kesempatan hari ini hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara Isra wal Mi'raj yang pada pagi hari ini menjelang siang kita ada. Puja dan puji syukur sama-sama kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalam alhamdulillah. Syukur yang diajarkan Allah kepada kita sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah. Bukti bahwa kita hamba Allah, tidak Allah minta macam-macam Pak. Allah cuma minta kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmat yang ada di kita. Jadi amun kita terasa kurang menjadi hidup ini, introspeksi diri kita, syukur kita kepada Allah sudah bujur apa ada. Nah maka itu tingkatkan syukur kita kepada Allah.
Maka Allah berikan kalam yang indah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bahasa kitanya, wahai hamba, tambah kamu syukurmu, pujamu tambah pula nikmatmu. Diingatkan sama Allah, wahai hambaku, ampun engkau ingkar akan nikmatku. Diingatkan sama Allah, azabku itu padi. Makanya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kali-kali kita membaca menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang senantiasa basah bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau paling minimnya biar kita pandai bersalawat kepada Rasulullah, ampun kepanjangan sallallahu ala Muhammad. Lagi mancing salawat sallallahu ala Muhammad. Bisa-bisa kalau mencungkul suara karena keberkahan dari sholat. Lagi mengkait niur sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi mencungkul suara. Jadi banyak keberkahan dari sholawat. Apapun yang berkenaan dengan Muhammad ada berkahnya. Bahkan orang-orang yang dinamakan dengan nama Muhammad ada keberkahan dari nama tersebut. Cuma ada pula pertanyaannya, kalau dulu ampun namanya Muhammad, kelakuannya neraka ya mana? Jangan salahkan nama Muhammadnya. Bisa jadi nanti dengan keberkahan nama Muhammad, nama Ahmad, anak tersebut menjadi anak yang pandai bersyukur kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan di dunia kita diberikan kesempatan untuk berziarah kepada makam Rasulullah SAW dari rangka ibadah haji wal umrah. Pak, udah ada yang umrah kah? Udah. Oh, enggak, saya kasih amalan biar agak cuma umrah haji. Ada seorang rumah. Ada. Dari itu nanti kabus ancam umrah. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersalawat kepada Rasulullah, kita dipanggil menjadi tamu bagi Rasulullah, menjadi tamu Allah dalam rangka haji dan umrah, dan di yaumil akhir kita mendapatkan jaminan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini merupakan suatu keberkahan yang luar biasa. Kalau kita telusuri perjalanan Nabi kita Muhammad itu kadang masuk di otak kita. Sebelumnya minta maaf, orang Minang sebenarnya, tapi lagi training belajar bahasa Banjar. Karena kebetulan umur baru 7 bulan, 9 sebelum jadi Bogor, gini-gini orang kota nih. 15 tahun di Bogor, dan Tuhan ini udah sibuk ya, minta pulang. 15 tahun ulun di pondok pesantren, sampai ulun itu SPD, seorang penggemar dangdut. Nah itu pula kan, kalau ulun bilang seorang pengangguran terdidik ada pula pula. Jadi itu pondok sampai kuliah, dan Tuhan ini dan Tuhan juga. Nah karena Tuhan nak boleh kayak lagi, kadang-kadang aku sih yang malu. Tahu-tahu dijemput sama Tuhan, dan tunggu orang yang perempuan, nah kapan pula perginya? Alhamdulillah dijemput ke sini, kata Tuhan, kau itu disekolahkan jauh-jauh, bukan untuk menerangi kampung orang, tapi kau disekolahkan jauh-jauh untuk menerangi kampung sendiri. Makanya dulu pasing sebenarnya 15 tahun di Bogor udah lompat Sunda ini.
Makanya ulun belajar lagi, belajar bahasa Banjar agar bisa menyatu dengan para jemaah semua. Jadi maklum aja ulun belajar di Budaya Utama, namun bahasa Minang kan bisa juga. Udahlah ini kan ya, punten, hampura, dulur, itu ya jadi 15 tahun bahasa kita. Sekarang masuk lalu saya belajar ini, kalau di bahasa mudah-mudahan kita berkah semua. Sampai mana tadi? Nah, lupa. Isra dan wal Mi'raj ini merupakan keberkahan yang kita alami sekarang. Jangan pernah kita terima peringatan Isra wal Mi'raj ini dengan akal kita, tapi terima peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan hati kita. Kenapa demikian, Ustaz? Akal ini ada batasnya, Bapak dan Ibu. Amun hati kada ada batasnya. Karena hatilah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara Isra wal Mi'raj, itu ada 3 kata ulama kita. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra wal Mi'rajkan sama Allah? Yang pertama alasannya adalah penduduk langit minta dimuliakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah tidak ingin kekasihnya sedih. Karena sebelum Isra wal Mi'raj itu meninggalnya istri tercinta dia, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Allah tidak ingin kekasihnya itu sedih. Maka diberangkatkanlah, dipanggil sama Allah Jibril. Bril, sini Bril. Apa ya Allah? Tulang ke dunia, jangan kekasih itu tulang sendirian. Jangan sampai Nabi Muhammad itu meneteskan air mata. Kalau air mata tertetes ke dunia, hancur dunia. Karena pada sanggup melihat kekasihnya menangis. Ambil buruk di surga. Maka Jibril langsung menuju surga ya Allah. Ada 40.000 buruk di dalam surganya Allah. Dipilih sama malaikat Jibril. Dilihat di satu-satu mana yang cocok. Di ujung ada buruk yang kurus kerempeng. Kurus kerempeng ini buruk. Kada bertenaga lagi. Akhirnya seluruh 4.000 buruk itu menawarkan dirinya kepada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril kada hendak aku sama kamu. Cari sampailah ketemu buruk yang kurus kerempeng dan betulan kadang-kadang daging. Ditanya, wahai buruk, apa yang membuatmu sedih? Wahai malaikat Jibril, aku sedih ini, makan tak enak, tidur tak nyenyak, semua lisanku tak enak rasanya malaikat Jibril, karena aku rindu sama seseorang. Bertanya malaikat Jibril, engkau rindu sama siapa? Aku rindu dengan seseorang yang namanya terukir di jidat. Di jidat setiap burung itu ada tulisan muhabbah. Nah, pas kata Jibril, dagang atau bungas-bungas kita jemput Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Senang, langsung dagang bungas-bungas dijemputnya kekasihnya. Nah, ini menjadi dalil, Pak. Ini bisa menjadi dalil. Aku udah stres orang rumah, ada jalan-jalan. Setuju? Jangan dikurung hanya sebulan di rumah. Paningnya masak, berdentang-dentang wali bertang, aku butuh healing banget. Jadi ini dari dalil. Kalau keadaan stres apapun, ajak jalan-jalan ke sumber agama. Namun kadang pada tagawe. Ajak jalan-jalan istri kita. Karena Rasulullah itu salah satu orang yang paling suka menyenangkan istri. Maka istri pun harus bisa minta sama suaminya. Bang kamu seminggu udah pada keluar rumah, ajak aku jalan-jalan sampai dermaga BDL ya dia. Baru kau pulang dermaga BDL itu, alhamdulillah Allah kasih kesempatan selalu orang di sini. Ekspektasi saya berangkat itu tidak seperti ini. Ekspektasi
Saya pikir belakangku padang tabah kiri kanan gitu macam. Ya wajar pertama padang tabah. Pas saya lihat lewat tuh sungai luas, saya ujung padang tabah. Kalau itulah jalannya lagi lewat. Dan jalannya tidak normal. Sebadan saya lah misalnya. Karena berdiri pula tadi mengukur. Sambatlah sama kawannya. Kawan, ini sebadan udah namanya jalan. Kamu ada udah sisi juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Berdantung jalan tadi. Oh. Sampai ke Sungai 4 ya pertama ini. Sungai 4 ujur juga. Kita lagi kawannya. Ujur Ustaz katanya. Karena ekspektasi saya tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah salah satu keberkahan yang kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad sampai Islam itu ke sini, sampai pula saya silaturahmi di sini. Ini keberkahan dari Isra dan Mi'raj. Sungai 4 bergantung di Sampanan Pak Ben. Pucai. Apa nama? Pocai, udah kayak obat Pocai. Bergantung sampai Sumat kayak jalan lagi sampai Simpang BDL, naik Sampang kayak itulah. Awal cari tempat duduk, mana tempat duduk dipaksa ya, gantung diri lagi. Tapi alhamdulillah ekspektasi saya tidak seperti ini ramainya berata. Karena waktu saya silaturahmi ke Simba, bukan mengeluh, cuma pengen ngomong aja. Enggak, pengen ngomong aja. Sampai ke sana, orang lampu. Maka tadi ketika sampai di saya tanya, ini lampu 24 jam apa ada? 24 jam Pak Ustaz, kok beda sama Simbar? Simbar hidup jam 6, mati jam 7. 3 hari ulang saya di situ. Saya bilang mau mandi kayak apa ini? Ada ya yang sumur, amun air sumur ini biasa pembilahan pun masih ada ya gitu. Tapi alhamdulillah pas saya masuk ke desa Belanta Raya, saya langsung ucap sama teman saya, subhanallah, di sekecil ini ramai penduduknya, bahkan hampir mayoritas Islam. Dan inilah keberkahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana? Pertama, langit minta dimuliakan. Kedua, Allah tidak ingin kekasihnya ikut. Yang ketiga, langit sama bumi bapak lagi. Ada maksudnya kawan? Bapak lagi. Bumi bilang, nget, oh ya nget. Bahasa Banjar nget kan? Nget apa? Mik. Nah, mik. Tes. Nget. Apa? Pada orang nget. Apa ini? Diakui ada laut, ada daratan, ada kota terhampar indah semuanya. Langit itu ada apa? Anggapan aku harap aku lagi dia. Apa? Aku ada matahari mau ngapain? Aku ada dia. Iya juga. Dicari akalnya lagi. Diakui kita ada Ka'bah yang menjadi kiblatnya orang-orang ibadah umat Muslim. Harap aku lagi. Ya aku ada harus sombong pula lagi ya. Sakit hati bumi. Harap aku lagi kita. Apa? Harapnya lagi di bumi, di dasar bumi, di dasar dataranku ada sesosok kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana sebelum beliau diciptakan namanya sudah tertulis di pintu-pintu surga, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis bumi, menangis langit, protesnya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku ingin diinjak oleh kekasihmu Muhammad. Aku ingin Muhammad itu hadir ya Rabb. Tidak masalah aku diinjak, tapi aku ingin dimuliakan karena ada Muhammad menginjak dasar langitku.
Inilah yang menjadi landasan Isra wal Mi'raj. Sekarang kita bahas ayat kata per katanya. Siap Bu? Mudah-mudahan 10 menit selesai. Tadi panitia mau pesan saja malam-malam lapar. Jadi urusan makan gas. Badan kayak ini masih kuat, sini berisi, sini belum lagi. Masih aman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang kita bahas. Subhanalladzi, Allah mulai ayat tersebut dengan Allah memuji dirinya. Di kalangan anak-anak pesantren dan panitia santri ya. Nah, di kalangan anak pesantren pujian itu ada 4. Pertama, pujian Allah kepada Allah. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Khalik. Yang keempat, pujian makhluk sesama makhluk. Kita bahas sedikit demi sedikit. Pujian Allah kepada Allah. Apabila Allah ingin melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, pasti Allah mulai dengan memuji dirinya agar apa? Agar umat ahamba itu percaya bahwa Allah lah yang punya kuasa. Maka Allah puji dirinya yang memperjalankan Nabi kita Muhammad. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah puji dirinya. Bahkan di yaumil akhir nanti Pak, ketika kita sudah diratakan sama bumi semua, Allah berkata, manil mulku yauma, siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana tuh Fir'aun yang katanya ngaku Tuhan mati juga? Mana tuh orang-orang yang zalim? Mana tuh yang sekarang ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril? Mana tuh orang-orang yang sekarang mengaku Tuhan? Mana tuh orang-orang yang sekarang mengaku Nabi? Mana tuh orang-orang yang minta 3 periode? Nah, terbahas. Manil mulku yauma la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang hari ini masih hidup kecuali aku yang pantas untuk disembah. Sombong Allah, wajar Tuhan. Kita sombong ya Allah, duit di dompet 1000. Kayak apa? Anda sombong kita. Allah sombong. Pakaiannya, jubahnya Allah itu sombong. Allah sombong, pantas atau tidak? Pantas enggak kok? Pantas. Sebelum semua diciptakan Allah ada. Jadi jangan percaya Pak kalau ada yang mengatakan Allah di atas langit. Allahu Akbar. Langit itu ciptaan siapa? Allah. Allah sedang duduk di atas arsy. Allah ada lagi. Sebelum arsy diciptakan, nah Allah duduk di mana? Nah, jadi kita harus bertauhid kita. Allah mawjud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Artinya apa? Allah bilang sama Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, jawab aku sangat dekat. Artinya Allah sangat dekat dengan kita semua Pak, sampai diibaratkan oleh ulama kita seperti detak dan denyut nadi kita, saking dekatnya Allah kepada kita. Cuma kadang kita yang tidak merasa dekat sama Allah. Bahkan Allah bilang, ud'uni astajib lakum, wahai hambaku minta apapun yang kau mau. Astajib lakum, aku penuhi permintaanmu. Tapi permintaannya dipenuhnya step by step. Amun sekarang kita minta padiah, padahal ada tak juga. Kita padiah sekarang, ya Allah turunkan padiah ya Allah. Mana jalannya? Ada jalannya. Amun minta ya Allah pengen supi anda sih bisa. Dilihat dulu sama Allah. Oh fulan, atau Allah tuh kacil, ada nih nama tuh kacil sini. Adakah? Oh tuh kacil minta pendabit. Lihat dulu dia minta ke aku atau minta pohon. Lihat dulu, kalau dia minta kepadaku,
astajib lahum, aku kabulkan, tapi kulihat perjuangannya dulu dalam mencari nafkah. Jadi Pak Ibu, konsep tawakal itu bukan tawakal dulu, doa dulu, usaha baru tawakal. Jangan tawakal dulu, pengangguran tawakal kepada Allah. Nanti ada yang antara rezeki rumah. Ada, pasti ada. Walaupun pisang sedikit, ada. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang masih ingin taat kepada Allah. Maka pantas Allah sombong. Allah punya segalanya, Allah ciptakan semuanya. Bahkan Allah ciptakan seluruh yang ada di bumi, seluruh yang ada di langit itu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau masih ciptakan manusia? Padahal kau tahu nanti manusia itu akan bertumpah darah, saling menghardik satu sama lain, saling melukai satu sama lain. Tidak cukupkah engkau menciptakan kami yang tugasnya taat kepadamu, ya Allah? Apa kata Allah? Wahai malaikat, kalau kau mau tahu kenapa aku ciptakan manusia, manusia itu ciptaan yang paling bagus, manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Kenapa? Karena batang tubuh manusia terukir tulisan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Batang tubuh kita terukir tulisan Muhammad. Maka ketika mendengar salawat kepada Rasulullah, dia spontan menjawab. Spontan dia menjawab. Tidak diperintahkan oleh otak kita, tapi langsung dia ketika mendengar nama Muhammad, langsung dia menjawab sallallahu alaihi wa Allah Rasulullah. Seemosi-emosinya orang Pak. Namun ada yang mau pergi pasar parah, Bapak hadir ya tengah-tengah sallallahu alaihi Muhammad. Namun dia di proses tertimpas Bapak. Kan tertimpas sikit, apa ya? Tapi di Arab sana Pak, kami pernah, alhamdulillah Allah undang kami ke sana. Ketika itu ada pelanggan orang Arab sama pemilik toko orang Arab. Mungkin tawar-menawar, karena kebetulan saya agak paham bahasa mereka. Dia lagi tawar-menawar, bentak-bentakan bahasa kita yang kau dijualnya mahal-mahal, berarti sampai saya ini hendak memuji juga. Tak badannya lebih gamal pada kita, ganal badannya. Habis itu belum ngeri juga, sudah ngeri juga, kan? Saya datang sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung salaman, langsung pelukan Pak. Berkahnya nama Nabi Muhammad. Namun orang berantak itu kan. Ada kayak hendak mencoba. Pak Kepala Desa, ada warganya yang pengen bertimpas dengan jiwa. Pak Kepala Desa muncul sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ada tanggung jawab juga. Bingung lah saya nanti. Tapi saya bukan salah. Allah puji untuk dirinya. Bahkan yang kedua, pujian Allah kepada makhluk. Satu-satunya makhluk yang dipuji sama Allah yaitu adalah Muhammad. Maka Allah tidak pernah memanggil Rasulullah itu dengan nama. Nah, ini hebat. Kalau di Al-Quran Allah panggil Nabi Allah Musa dengan sebutan Ya Musa. Nabi Allah Ibrahim, Ya Ibrahim, Ya Ilyas, Ya Nuh. Tapi ketika Muhammad, Allah tidak pernah mengucapkan Ya Muhammad, tapi Allah bilang Ya Ayyuhan Nabi. Yang kedua, Abdi, hamba. Tidak pernah Allah boleh survei. Pun ada di surah Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Allah sebut dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak pernah Allah bilang Ya Muhammad. Saking dimuliakannya. Sampai Nabi Allah Musa akan dapat julukan Kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap sama Allah. Nabi Musa saking penasarannya dengan Nabi kita Muhammad,
bertakun ia kepada Allah. Ya Allah, sungguh luar biasa kulihat Nabi Muhammad itu. Sungguh hebat yang namanya Muhammad itu. Bolehkah kau jelaskan apa kehebatan Muhammad itu daripada kami Nabi dan Rasulmu yang sebelum beliau? Apa kata Allah? Musa, kau pada sehebat kekasihku, kau pada seluar biasa kekasihku. Kau bergerak ya Musa, kau cari ridhoku, kau minta ridhoku, sedangkan aku, kata Allah, bergerak sesuai ridho daripada kekasih. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tanya ke Muhammad, ya Muhammad, baca kita itu. Ya Muhammad, apa yang membuat engkau ridho? Ya Muhammad, apa yang bikin kau senang? Sampaikan kepadaku, maka akan aku penuhi apa yang kau inginkan. Kabar gembira. Apa kata Allah? Ya Allah, kalau memang kabar gembira ini yang aku terima, aku minta ya Allah kepadamu, la uridu ahadun min ummati dakhala finnar. Ya Allah, cuma satu yang ku minta. Aku tidak ingin umat-umatku yang masih percaya aku darinya masuk ke dalam neraka. Apa jawaban Allah? Fatarullah, aku ridho dengan permintaan. Introspeksi kita. Segitu Rasulullah SAW memperjuangkan kita. Apa perjuangan kita untuk Nabi kita Muhammad? Sudahkah memang lisan kita basah bersolawat kepada Nabi? Sudahkah Rasulullah itu menjadi prioritas kita? Sudahkah nama Nabi Muhammad itu perintah yang dia bawa ketika Isra wal Mi'raj berupa salat kita kerjakan 5 waktu penuh? Realita yang terjadi, ada yang banyak bolong-bolong salatnya. Subuh kesiangan, zuhur kelaparan, asar kemalasan, maghrib banyak jamaah masjid 9 pun itu. Isya ketiduran. Ini oleh-oleh yang Rasul bawa untuk kita. Yang ketiga, pujian makhluk terhadap Allah. Nah, ini yang saya kata ketua panitia tadi, aku kipas pinjam pada sampai ke depan. Bahkan ini awal di depan ya. Bahkan ada lah 1000 nih. Ada lah, anggaplah 500. Mei kamu beli kipas, astagfirullahaladzim, palingnya ya Allah. Kasihan Bang Guru ceramah kayak ini. Udah 3 hari ceramah baju aqua jadi depan gitu. Bercanda panitia. Kadang-kadang serius kan ini mah gitu, kamu nanti keluar alhamdulillah. Kocok kalau sedikit keadaan. Ini beberapa kerja meja menguasai wadah yang ada. Alhamdulillah, bercanda media yang serius seperti itu ada yang sedikit gitu. Apa sejak awal ceramah. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Inilah yang kita bentuk kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Allah tuh Pak suka dirayu. Nah, Allah tuh suka dirayu. Maka kalau kita doa minta kepada Allah, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun kau tahu apa yang ku mau, walaupun kau tahu apa yang ku butuhkan, aku ingin bermanja-manja denganmu ya Allah. Dalam doa yang kupanjatkan setiap hari, ketika aku sedang sholat, ba'da sholat, aku ingin bermanja-manja denganmu ya Allah sebagai hamba. Ini kuncinya. Maka di hizib bahar itu Pak, kurang lebih tafsirannya seperti ini. Hizib bahar itu dimulai dengan kalimat yang kita bermanja-manja dengan Allah. Allah suka dirayu Pak. Jangan cuma pandai merayu binian.
Namun tidak suka pemilih dirayunya, muncul jurusnya. Apa katanya? Ding, kau ini lebih puas daripada bulan di ngair. Wah, mantap. Kok Pak Ustaz tahu? Kalau itu dulu kan bisa juga. Rayu Allah. Rayu Allah. Yang kedua, jangan lupa kekasihnya Muhammad. Maka kalau berdoa adab yang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak apa-apa segitu aja. Setidaknya kita puji Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak akan pernah dibuka hijab langit itu. Doa itu akan terhalang, akan sangkut di hijab langit terkecuali umatnya Rasul itu berdoa dengan sholawat. Maka sholawat itu membuka hijab itu sampai kepada Allah. Makanya aku doa pada terkabul nanti. Ini kuncinya. Kunci Allah, rayu Allah. Jangan lupa sholawat kepada Rasulullah. Habis itu minta apa yang Anda minta. Asal jangan minta untuk bini lagi ya. Tahun untuk bini lagi. Sambungkah kita untuk bini lagi. Karena saya pernah ketemu dengan almarhum Kiai Haji Ali bin Ahmad. Beliau itu istrinya 3. Harap beliau almarhum. Istri pertamanya yang mencari bini yang kedua. Istri keduanya yang mencari bini ketiga. Kita pernah alhamdulillah satu kampung dengan beliau. Betapa curhat beliau. Ustaz, berapa bini? Saat itu saya masih sendiri, jomblo. Sekarang jomblo ya, rumah ada jomblo. Jadi yang mau daftar hubungin mereka tuh. Tapi orang rumah ada takut awas. Namun boleh bawa nomor begini ya, ada buah lawan pintu. Iya. Ustaz tuh kalau mana satu kayak amun pandang, amun pedang sini ada takutnya, amun begini takut ya itu gitu. Jadi saya ajarin kita, setelah kalau rumah ada kiai belum ustaz lagi nih kata dia, masih santri, nah pakai itu kiai. Ustaz itu istrinya 2, kiai istrinya 3, aku ya istrinya 4 mami kalau aku istri 1 tuh masyarakat biasa ada pula dalil kayak gitu kan. Mau mencoba ya Allah, pas-pasan mau gini gua. Makanya saya bilang saya tidak mau digelar ustaz kalau dibilang panggil aja saya nama karena kenapa bikin 1 itu pula. Kok gitu? Kayak ini kali bilang kalau mau mudah-mudahan Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pujian apa namanya tadi, makhluk sama makhluk. Kita boleh memuji makhluk sama makhluk, boleh. Bungasnya adiknya boleh, tapi dahulukan dengan kalimat Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Agar apa? Agar demikian tersebut tidak terkena penyakit ain. Penyakit ain itu terlahir dari 2 bapak dan ibu. Pertama, dari kekaguman yang berlebihan, yang berlandaskan kagumnya itu tidak karena Allah. Yang kedua, karena benci berlebihan. Maka ada yang sakit karena ada obatnya, udah tulang dokter sana sini, kebidan sana sini, sampai ke dukun kada mempan juga. Potensi ain itu ada. Wah, karena kami pernah melihat orang karena itu berjerawat. Saya tanya, memang ada gen berjerawat? Ada Ustaz. Berjerawat. Ternyata banyak yang benci sama dia. Banyak. Saya bilang, kalau udah kena penyakit ain, pertama bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, istighfar kita kepada Allah. Yang kedua, tata ibadah itu obat penyakit ain. Bahkan sahabat Rasulullah itu pernah ada yang kena seperti itu. Rasulullah suruh istighfar, taubat. Itulah makna dari pujian-pujian. Nah, maunya lagi. Yang kedua, subhanalladzi asra
Muntaha, tapi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan masjid ke masjid. Nabi Muhammad dulu kayak itu, Nabi Muhammad ini kopi, bahan Allah, nah, belajar Muhammad ini itu ada masjid ke masjid. Jadi yang namanya Nabi Muhammad sunnah dia masjid ke masjid, masjid muhajidin, masjid mujahidin. Nah, dari masjid pulang ke masjid itu yang namanya Nabi Muhammad. Semoga jangan boleh bersedih nama Allah. Kada apa, mudah-mudahan dapat berkah. Masjid ke masjid, dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Masuk akal dah, malam Allah perjalankan sebelum subuh sudah sampai lagi ke dunia. Sebelum subuh sudah sampai lagi ke dunia. Mi'raj baginda Rasulullah melihat luar biasanya ciptaan Allah. Langit pertama itu, langit kita, Allah. Rasulullah melihat indahnya bumi ini. Rasul langsung bertasbih. Sampai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Rasul melihat lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai singkat cerita, karena sebentar lagi singkat cerita, sampai ke langit ketujuh, Rasul melihat seluruh lapisan-lapisan langit dan bumi. Karena Pak Rasulullah itu bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Cuma masalah tafsir, bukan tembus pandang lah. Namun tembus pandang beda cerita. Ulun hendak kayak dua tembus pandang, tapi bisa melihat. Langsung Rasulullah berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Saking indahnya ciptaan Allah, Rasulullah lagi sedih, Pak. Meninggalnya Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Sedih Rasulullah, dihibur sama Allah menuju Mi'raj. Melihat indahnya ciptaan Allah, Rasul senang terhibur. Bahkan ingin menuju ke tempat Allah, ingin bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, aku cukup sampai sini aja lah. Kenapa beliau? Kada kuat lagi ya. Kada kuat, sikit lagi beliau ditarik Rasul, sikit lagi terbakar malaikat Jibril. Bertakun Nabi kita Muhammad. Kenapa itu beliau? Kapan diciptakan dari cahaya? Iya wahai Muhammad, aku diciptakan dari cahaya, tapi bukan cahaya yang Allah. Tapi engkau wahai Muhammad, kau diciptakan dari setengah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau bertemu dengan Allah, tubuhmu tidak masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih keistimewaannya Nabi kita Muhammad. Setengah cahaya Allah ada pada dia. Bahkan kita ini Pak semua diciptakan terselip nur Muhammad di badan kita. Maka jangan pernah lempari nur Muhammad yang ada di badan kita dengan kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan. Isra Mi'raj ini jadi sesuatu hal yang luar biasa sebagai introspeksi diri kita. Betapa agungnya kita punya Nabi, betapa hebatnya kita punya Nabi. Luar biasa Rasulullah itu. Minta ampun untuk kita Bapak dan Ibu, minta ampun beliau. Jangan ditambah beban beliau dengan dosa yang kita lakukan. Maka pasti sebelum saya tutup ada sebuah hikayat luar biasa dari ulama. Ada salah seorang ulama bermimpi Rasulullah SAW. Ulama tersebut
wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan engkau ya Nabi? Apa kata Nabi? Wahai fulan, lakukan apapun seluruh aktivitasmu untuk membahagiakanku, karena ketahuilah setiap malam Jumat ini catatan amal baik dan amal buruknya hamba umat-umatku disetor kepada sebelum disetor kepada Allah. Kalau aku melihat amalan daripada umat-umatku diniatkan untuk membahagiakanku, maka aku tersenyum syafaatku untuk mereka. Tapi ketika yang kulihat adalah amalan-amalan keburukan dari hambaku, kucampakkan buku tersebut, aku langsung beradakan tangan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma gfir ummati, ya Allah ampuni umatku yang telah mendurhakaimu ya Allah. Ini spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lempar kotoran dosa. Bertemu dengan Allah, dipujinya Allah ini Pak paling luar biasa kepada Nabi Muhammad. Tidak mau Rasulullah itu kecewa, dibalas sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Didoakan sama Allah. Rasul Muhammad, Nabi kita Muhammad ini bukan orang yang pelit, bukan orang pelit. Langsung Rasulullah spontan berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama kita dibawa ke hadapan Allah, karena Rasul itu paling tidak mau umatnya itu tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menjadi nabi yang paling terakhir masuk surga sebelum umatnya masuk surga semua. Rasul tidak mau. Padahal singgah di pada mahsyar nanti, singgah sana yang paling pertama Allah turunkan untuk para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 dan Rasul itu jumlahnya 313 atau satu riwayat 315. Rasul lah ya Nabi yang 124.000, Rasul Muhammad lah Rasulullah yang ke-313. Cuma cukup kita tahu, yang kita tahu adalah 25 nabi-nabi dan rasul. Tapi kita wajib mengimani, makanya Allah gunakan kata-kata ambiya. Ambiya itu jamak dan banyak lebih dari 1, 2, bahkan ribuan. Maka Allah jamak kata-katanya dengan ambiya. Sebanyak itu nabi. Rasul, ya Muhammad, naik sudah sanamu pergi ke surga. Apa Rasulullah? Tidak, ya Allah. Aku tunggu umatku semua masuk ke dalam surga, baru aku mau masuk ke surga ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dibawa perintah sholat dulu. Dibawa perintah, karena Rasul tahu, Rasul ini paling paham bahwa umatnya ini lalai. Makanya kita dapat bagian cuma 17 rakaat dibagi pula sebanyak 5 waktu. Coba Pak, yang awal turun 50 rakaat. Sanggup kan? Pak kali turun paling pala kok hilang tidak 50 rakaat. Hilang tidak. Bakti tempur itu tidak ada sanggup lagi berdiri, ada sampah kita begawi. Tapi Allah Maha tahu umatnya lalai. Makanya dikasih 17 rakaat aja masih banyak yang lalai. Makanya dari peringatan Isra Mi'raj intinya adalah pertama, tingkatkan ibadah sholat kita kepada Allah. Kalau mau Pak Ibu, hidup kita ini berubah 180 derajat menjadi jauh lebih baik, jaga sholat. Allah bilang wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'alu 'ala rizqan nahnu narzuq. Perintahkanlah keluargamu itu untuk mendirikan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Jangan pernah tanya soal rezeki, kami yang akan memberikan rezeki tersebut. Janji Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Sesuai kata Pak Kepala Desa tadi, janji Allah untuk orang-orang yang bersedekah. Ada 100 juta tidak bersedekah.
sekali aja Pak seumur hidup julungi Pak uang 100.000 apa tadi? Ada kan? 100.000 tadi sekali aja seumur hidup. Karena apa yang kita sumbang untuk masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, selama digunakan untuk ibadah, selama itu pahala kita mengalir, Pak. Inilah investasi akhirat kita. Maka makmurkan masjid kita, ini yang menjadi rumah Allah. Orang yang mengurus rumah Allah, Allah akan urus kehidupannya. Mungkin tidak banyak kalam, inti dari Islam kita tingkatkan ibadah kita, terutama salat. Jangan lupa lafazkan apa biasa dan lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurang yang datang dari kami pribadi. Mohon maaf tuan dulu. Walaupun kalau ada kunjung datang, ada kunjung datang, alhamdulillah. Bukannya alergi sama gua, bukan. 3 hari dan baru aku aja ya belum minum. Itu tapi alhamdulillah ada sedikit apa namanya nih, yang ada badannya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para santri mikir deh. Alhamdulillah manis. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Minum tuh kayak itu Pak, sunnah Rasul. Dibagi 3 kali. Namun seini kita minum kampung baru. Cukup situ aja. Apa faedahnya? Minum sekali bismillah. Lepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Lepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Lepas alhamdulillah. Kata ulama kita, selama banyu itu ada dalam tubuh kita belum terlarut, selama itu banyu itu menjadi pengampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu mudah. Islam itu agama solusi. Banyak sekali solusi-solusi kita menuju surga. Jangan juga dikejar neraka. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari pertanyaan ulun mau diajarkan sholawat kepada jamaah sekalian karena jarang-jarang ke Belanda. Mau? Nama sholawatnya sholawat Bushra. Udah tahu? Tahu? Sholawat Bushra ini apa lagi belum pakai waktu sedikit lagi? Ada apa-apa? Ikhlas ada? Ridho ada? Namun kagak ridho, tak ada. Kulit-kulitnya. Namanya sholawat Bushra. 2016 guru kami Ustaz Tegap Baharu itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasul langsung mengijazahkan sholawat Bushra ini kepada beliau. Dibacanya 41 kali ba'da sholat subuh. Itu kata Rasulullah, fadilahnya sama kita membaca 41 surah Yasin untuk mengabul hajat. Yang kedua, sholawat Bushra ini untuk kita yang ingin setiap hari mendapatkan kabar gembira, rezeki kita mengalir deras, kita punya keturunan anak yang soleh dan solehah, lazimkan ba'da salat subuh sholawat Bushra ini sebanyak 41 kali. Mau? Saya talkinkan, saya ijazahkan karena ini salah satu amanah dari guru-guru kami agar sholawat Bushra ini sampai kepada masyarakat semua. Ikuti saya dulu baru Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Namun susah ngapalnya lagukan. Lagunya itu selawat Ibil Qulub.
Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Salawat biar gampang hafalan ini dilakukan. Boleh dong. Karena Ustaz Segaf Bahar itu bermimpi sama Rasulullah, Rasul suka diramahnya seperti itu. Maka dibacanya 41 kali, namun dilakukan kelamaan boleh kertas. Teksnya bagaimana Ustaz? Ya juga deh, teksnya kayak apa nih? Nanti teksnya boleh dicari di internet. Namanya Sholawat Busyra. Itu Ustaz Segaf yang punya, yang mengijazahkan. Pertamanya kami alhamdulillah dapat ijazahnya dan boleh mengijazahkan secara umum. Ini oleh kami. Mudah-mudahan warga Belanta semua apapun hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kami titipkan kepada ketua panitia teks yang benarnya, karena ada beberapa di internet yang harakat-harakatnya itu tidak sesuai, atau juga harus yang sesuai seperti yang kami baca tadi. Nanti teksnya akan kami titipkan ke Bang Suhardi, namanya Bang Suhardi. Namun ada yang hendak saya ijazahkan, Bapak bilang kebilku ijazahnya ajas hukum kama ajas sadi ma'asyaikhana qabiltu ijazah. Insyaallah rasakan 41 hari Bapak mengamalkan itu, rasakan perubahan di kehidupan Bapak. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari kami dan dari kami pribadi. Alhamdulillah, jangan bosan-bosan Pak mengundang kami. Alhamdulillah kami bisa silaturahmi. Walaupun dalam waktu yang sebentar, alhamdulillah mudah-mudahan dari silaturahmi ini kita semua panjang umur dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.